Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Erin Saputri dengan NPM 2316051034, Rek B jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman buku pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. Buku ini ditulis oleh Julius Kogoya dengan penerbit Widina. Bab 1, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan budaya demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan itu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat, Pasal 27, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1. Yang kedua, TAP MPR nomor 2, MPR 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang keenam, SK Dirjen Dikti nomor 43 Dikti KEP 2006. Nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan mengimplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain sehingga prasistem tidak mengganggu sistem dan subsistem. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Nilai keadilan ini menekankan keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Bab kedua yaitu tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda itu yang pertama, keadaan geografi, yang kedua ekologi, yang ketiga demografi, yang keempat sejarah, yang kelima kebudayaan, dan yang keenam watak dan karakter masyarakat. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan atau kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara intensitas dan globalitas. Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terbentuk sebagai rumusan dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut bersifat eksoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa lain. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Bab ketiga yaitu hubungan negara dan warga negara. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara tidak boleh semata-mata menuntut haknya tanpa memenuhi kewajiban terhadap warga negaranya. Demikian pula sebaliknya. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan oleh seseorang. Memiliki hak sebagai warga negara berarti juga memiliki pemenuhan keadilan yang telah ditetapkan. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua hal, yaitu memampukan dan menghambat. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki kontrol terhadap negara.
Bab yang keempat yaitu demokrasi Indonesia. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pengertian demokrasi, ada 3 makna demokrasi, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijadikan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang berkala. Lalu demokrasi sebagai siklus hidup adalah bahwa demokrasi tidak datang sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat penduduk yakni budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial serta bentuk konflik dan manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. Ciri-ciri negara demokrasi yang pertama adalah negara hukum, yang kedua pemerintah berada di tangan rakyat, yang ketiga pemilihan yang bebas, yang keempat prinsip mayoritas, yang kelima adanya jaminan atas hak-hak demokratis. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai nilai-nilai. Negara demokrasi tanpa adanya sikap, hidup, dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Lalu bab yang kelima adalah negara, hukum, dan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu diatur dalam hukum yang berlaku dengan dasar nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum, yang keempat kesamaan kedudukan di depan hukum, yang kelima peradilan administrasi dan perselisihan, yang keenam kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi, yang ketujuh pemilihan umum yang bebas, yang kedelapan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Arah tujuan negara hukum adalah memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Maka, negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang. Bab yang keenam yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik merupakan ilmu dalam pengelolaan sebuah negara dengan segala kebijakannya yang dikaitkan dengan masalah geografis wilayah suatu negara. Geopolitik Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografis yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geopolitik suatu negara. Wawasan Nusantara dibentuk sebagai landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia agar dapat menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan dapat menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dan bab yang terakhir adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu negara atau bangsa mencakup kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara yaitu geografi dan sumber daya alam, industri, militer, demografi, karakter nasional, dan daerah. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk.
Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional sumber daya manusia yang berkualitas. Mempunyai korelasi positif dalam penempatan sumber daya alam baik secara fisik maupun global dalam ideologi merujuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya agar tidak menimbulkan perpecahan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.